Assalamualaikum. Kali ini dapur Cicio mau ngasih tips bagaimana caranya bikin bumbu kuning jadi lebih praktis dan lebih simpel. Nanti kalau kita mau masak, jadi tidak perlu di blender lagi, kita tinggal ambil saja sesuai kebutuhan. Bahan-bahannya adalah kunyit, lengkuas, dan jahe. Untuk perbandingan banyaknya, kunyit lebih banyak daripada lengkuas dan jahe lebih sedikit daripada lengkuas. Dan ini contohnya ya, Mams. Misalnya kita beli kunyit 300 gram, berarti lengkuas 250 gram, dan jahe itu pasti lebih sedikit 100 gram. Kalau untuk perbandingan, memang jahe ini porsinya lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak jahe itu bisa menimbulkan rasa getir. Jadinya porsinya memang lebih sedikit. Jadi bahan-bahan ini sudah saya cuci, sudah saya sikat karena kan kalau kita tidak sikat itu banyak, sekali tanah yang menempel ya, jadinya sebaiknya kita bersihkan dulu. Nah, ini ujungnya saya potong dulu, setelah itu kita potong kecil-kecil, semuanya kita potong kecil-kecil, karena kalau terlalu besar nanti, mesin blendernya itu bekerjanya lebih berat, jadinya kita pastikan harus kecil-kecil, jadinya mengurangi beban dari blender itu. Setelah kita potong semuanya, sekarang kita rendam dan kita diamkan 10 sampai 15 menit. Ini tujuannya agar kalau masih ada sisa tanah atau sisa kotoran itu akan mengendap ke bawah dan akan kita buang endapannya. Ini kita ulangi sampai 3 kali atau sampai benar-benar bersih, sampai sudah tidak ada endapan tanahnya lagi. Setelah 10 atau 15 menit nih Mam, sekarang kita pindahkan potongan rempah-rempahnya itu ke wadah yang kosong. Ini tujuannya agar endapan tanah atau kotorannya itu tidak ikut, jadi dia tetap mengendap di bawah. Karena kalau kita langsung tuangin, langsung kita buang bersama airnya, nanti, kotoran tanahnya itu bisa bercampur lagi. Bisa kita lihat ya, nah ini airnya masih keruh dan masih ada sisa tanahnya. Jadi kita ulangi sampai 3 kali atau sampai benar-benar bersih, sampai sudah tidak ada endapan tanahnya lagi. Nah, setelah itu kita blender nih Mams, dan kita harus menambahkan airnya agak banyak ya, karena seratnya itu banyak sekali, jadi dibutuhkan airnya agak lebih banyak. Setelah di blender kita masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas atau kalau stoknya banyak kita bisa bagi dua, sebagian kita taruh ke dalam freezer. Jadi kalau kita butuh bumbu kuning ini tidak perlu di blender lagi, Mams. Jadi lebih praktis, kita tinggal ambil saja sesuai kebutuhan. Semoga bermanfaat. Happy cooking, Mams.